Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota yang bernama saya sendiri, Rifki Putra Mardika dengan NIM 23108172100023 dan juga ada Putra Wira Pratama Setiawan dengan NIM 231081721029, lalu Muhammad Nur Wahyudi Aditama dengan NIM 23108173100005, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis dan perancangan pengalaman pengguna atau user experience pada aplikasi lab kita sebagai sistem digital pendukung kegiatan praktikum. Next. Nah, jadi untuk latar belakangnya yang dimana praktikum di sekolah ini menjadi komponen vital pada mata kuliah sains seperti uh, kimia, biologi, dan sebagainya. Namun untuk dokumentasi manual, kurangnya pengawasan instan, dan panduan berbasis teks membatasi potensi belajar siswa. Jadi mana pada proyek ini kami menganalisis pengalaman siswa pada kelas 12 SMAN 12 Alalak Banjarmasin untuk merancang solusi digital yang mengutamakan keselamatan, efisiensi pencatatan, dan integrasi teori. Nah, yang dimana di sini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi masalah praktikan, memahami kebutuhan siswa terhadap sistem digital, merancang UX, persona, empathy map, dan journey map. Lalu yang keempat ini adalah memberikan rekomendasi desain sistem pendukung. Next. Lalu terkait peta stakeholdernya di sini ada tiga, yang dimana yang pertama ini adalah praktikan atau siswa, yang dimana ini adalah pengguna utama sistem, berada di rentang usia 16-17 tahun, tergolong digital native, dan terbiasa dengan kerja kelompok serta antarmuka terkait ponsel pintar. Lalu yang kedua ini adalah guru, yang dimana ini bertanggung jawab atas keselamatan ruang lab, membimbing prosedur eksperimen, mengawasi inventaris alat, dan memberikan umpan balik penilaian praktikum. Lalu yang ketiga ini adalah terkait sekolah, yang dimana pengambil kebijakan untuk peningkatan sarana pendidikan atau sekolah dan pihak yang merancang, memelihara, dan juga menjamin terkait keandalan platform digital atau pengembang. Next. Lalu bagaimana dengan metode dan profil respondennya, yang dimana metodenya ini adalah dengan pengambilan kuesioner digital kepada 21 siswa pada kelas 12/4, yang dimana aspek yang diukur ini adalah keterampilan praktikum yang berjumlah 15 item dan sikap praktikum yang berjumlah 10 item, yang dimana rata-ratanya ini sekitar 3,17 banding 4, yang dimana distribusi performanya yang bisa dibuat pie chart, yaitu yang pertama ini adalah high performers dengan 19% siswa atau berjumlah 4 siswa, mid performance yang dimana dari data ini varians, ada yang siswa memiliki performance yang bagus dan juga ada yang kurang dengan 17 siswa atau 81%, lalu low performance-nya sekitar 0%. Next. Lalu identifikasi terkait pain points, yang dimana komunikasi ilmiah yang lemah, siswa tidak percaya diri menjelaskan hasil eksperimen secara teoritis kepada rekannya. Lalu inkonsistensi K3, pengabaian aturan keselamatan akibat kurangnya instruksi cepat dan pengawasan. Lalu kesenjangan teori dan praktik, siswa melihat praktikum sebagai tugas fisik saja. Lalu deteksi galat rendah, yang dimana kebingungan massal saat eksperimen sebagai siswa dan gagal tanpa kemampuan navigasi mandiri. Lalu yang terakhir ini pencatatan konvensional, yang dimana dokumentasinya hanya berbagai kertas lentan yang sewaktu-waktu dapat rusak atau basah dan memperlambat analisis. Next. Nah, lalu untuk rumusan masalah dan solusinya, untuk rumusan masalah yang pertama, praktikan atau siswa kesulitan mengaitkan data mentah dengan konsep teori, membuat lab kurang bermakna. Lalu yang kedua, kelemahan dalam memecahkan masalah mandiri dan pemaparan sains ke sesama siswa. Lalu yang ketiga, kertas pencatatan data yang tidak efisien dan menyebabkan pengabaian prosedur keselamatan kerja di lapangan. Lalu untuk solusinya, bagaimana menyediakan referensi teori interaksi saat siswa memproses data. Lalu yang kedua, bagaimana membangun fitur kolaborasi untuk memperkuat kepercayaan diri siswa. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang form digital dengan peringatan otomatis untuk mendeteksi kesalahan hitung. Next. Lalu untuk representasi user personanya, contohnya seperti Nurita ini, yang dimana motivasinya ingin menghubungkan hasil eksperimen dengan teori mendalam dan mendapat data yang sangat akurat. Hambatannya yaitu pengolahan data manual yang sangat membuang waktu. Modul teks ini biasanya kurang praktis saat butuh konfirmasi prosedur cepat.
Lalu untuk goals-nya memahami hubungan antara hasil praktikum dan konsep teori secara mendalam, lalu menyelesaikan praktikum dengan hasil berkualitas tinggi dan catatan pengamatan yang akurat, lalu kolaborasi aktif dengan anggota kelompok. Lalu yang terakhir menjelaskan prosedur dan hasil praktikum dengan percaya diri. Next. Lalu ini contohnya Nispi sebagai mid performer yang motivasinya menyelesaikan tugas lab tepat waktu dan merasa aman saat memakai peralatan mahal. Lalu hambatannya mudah bingung, takut ditegur jika salah pakai alat, namun malu untuk terus bertanya kepada guru. Lalu untuk goalsnya ini menyelesaikan praktikum dengan tepat waktu dan menghasilkan data yang cukup akurat. Lalu yang kedua memahami langkah-langkah praktikum melalui bimbingan visual yang jelas, lalu merasa aman dan juga percaya diri pada saat menggunakan peralatan laboratorium. Next. Lalu kita lanjut ke empathy map yang dimana ini dibagi menjadi says, things, does, feels, pain, dan gain, yang dimana rincian-rincian ini dapat dilihat pada slide berikut. Misalnya yang pertama pada says ini lebih memilih bertanya kepada teman sekelompok jika dibandingkan bertanya kepada guru. Lalu pada things, contoh thingsnya ini adalah apakah saya sudah melakukan prosedur praktikum dengan benar. Lalu pada do's ini contohnya mencatat hasil pengamatan sementara pada lembar buku tulis secara acak. Lalu pada feels, bagi siswa ini adalah takut merusak alat laboratorium yang mahal. Lalu untuk pain-nya terkait panduan praktikum berbasis teks ini sulit dipahami tanpa adanya visualisasi yang jelas. Lalu untuk gain-nya, salah satu contohnya ini adalah panduan praktikum digital interaktif yang dilengkapi animasi atau video simulasi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan kepada user journey. Di sini ada guru, panduan praktikum, bahan lab, lembar observasi, teman sekelompok, dan laporan akhir, di mana interaksi mereka terhadap user atau praktikan yaitu mendengar instruksi, pengajuan pertanyaan, menerima penilaian, dan umpan balik dari guru. Itu permasalahan saat ininya itu rasio guru siswa tinggi sehingga umpan balik lamban dan sulit memberikan perhatian individual secara merata kepada user atau praktikan. Kemudian solusi yang ditawarkannya yaitu dashboard penilaian real time, notifikasi tugas, dan forum tanya jawab asinkronus antara siswa dan guru. Kemudian panduan praktikum yaitu interaksinya dengan user adalah membaca langkah kerja dan petunjuk praktikum sebelum memulai percobaan. Kemudian permasalahannya yaitu format lembaran kertas cetak mudah rusak dan memiliki biaya yang tidak murah dan sulit dipahami jika tanpa alat bantu visual. Kemudian solusinya adalah modul digital interaktif yang dilengkapi video tutorial singkat, animasi langkah kerja, dan glosarium istilah. Kemudian ada alat dan bahan lab, yaitu interaksinya adalah mempersiapkan, menggunakan, dan membersihkan alat laboratorium. Permasalahannya yaitu kurangnya instruksi cepat di lokasi mengenai cara pemakaian alat yang benar dan aman, resiko kerusakan alat atau kecelakaan. Solusi yaitu penempelan QR code pada alat lab yang mengarah langsung ke video demonstrasi penggunaan dan instruksi keselamatan singkat. Kemudian ada lembar observasi dengan interaksi user yaitu mencatat data hasil percobaan secara berkala selama kegiatan berlangsung. Kemudian permasalahannya yaitu catatan kertas mudah kotor atau basah di meja praktikum, rawan hilang dan memperlambat proses pengolahan data. Solusinya yaitu formulir input data digital mobile friendly dengan penyimpanan awan atau cloud storage dan fitur auto kalkulasi. Kemudian ada teman sekelompok. Jadi interaksi antara user dengan user yaitu membagi tugas melakukan percobaan bersama, berdiskusi, dan berbagi data. Permasalahan saat ini adalah koordinasi kerja kelompok yang kurang teratur, pembagian tugas timpang, dan kesulitan menyinkronkan data. Solusi yang ditawarkan yaitu ruang kolaborasi tim digital, pembagian tugas
atau tes assignment, dan sinkronisasi data observasi antar anggota kelompok. Kemudian interaksi laporan akhir kepada user yaitu menyusun pembahasan, hasil praktikum, analisis data, dan kesimpulan. Pemasalannya yaitu format penulisan sering tidak konsisten, kesulitan memformat data, dan lambat menerima umpan balik perbaikan. Solusinya yaitu penyediaan template, laporan otomatis, auto-generator berdasarkan data observasi, umpan balik penilaian langsung. Next. Ini interaction map-nya. Next. Kemudian ada rekomendasi solusi user experience. Yang pertama adalah panduan interaktif. Bisa berupa video, animasi, ataupun ilustrasi lain. Yaitu digunakan ganti modul teks dengan visual untuk atasi kebingungan teori praktik. Kemudian ada QR code alat labs, yaitu stiker di alat untuk akses cepat ke video, cara pakai alat, dan aturan keselamatan alat tersebut. Kemudian form kalkulasi otomatis, yaitu input data via mobile, hitung rumus otomatis, dan deteksi kesalahan dini. Kemudian ruang kolaborasi tim, yaitu sinkronisasi data antara siswa real time untuk bagi tugas yang adil. Kemudian ada modul integrasi teori, yaitu menampilkan ringkasan bab kelas di sebelah grafik data praktikum. Kemudian ada dashboard guru dan auto report, yaitu tracking nilai real time untuk guru dan generate laporan PDF otomatis untuk siswa. Next. Ini sitemap lab kita, yaitu dari beranda masuk ke panduan praktikum, daftar praktikum, detail praktikum, langkah praktikum, kemudian masuk ke fitur pindah QR, sehingga dapat detail alat dan cara penggunaan. Kemudian dari beranda ke fungsi catat data, pilih praktikum, form pengamatan, dan hasil analisis. Kemudian ada notifikasi profil dan pengaturan dan riwayat. Next. Kemudian ini sketsa low fidelity rancangannya. Next. Ini pemindai QR alat. Next. Dan ini untuk fungsi pencatatan data. Next. Kemudian ini untuk fungsi panduan praktikum. Next. Ini pemindai QR. Next. Pencatatan data. Next. Oke, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya, Yudi. Oke, untuk berikutnya ada bagian workflow untuk panduan praktikumnya bisa dilihat pada gambar berikut. Dan ini untuk workflow pemindai QR. Dan ini untuk workflow pencatatan data. Ini adalah beberapa cuplikan dari high fidelity prototype-nya. Dan ini adalah grafik chart rata-rata jawaban per pertanyaan SUS. Grafik sistem disability skill SUS ini membuktikan bahwa sistem yang dinilai sangat user friendly. Pengguna setuju bahwa aspek kemudahan merupakan bar hijau pada chart yang tinggi dan secara tegas menolak anggapan bahwa sistem ini rumit atau membingungkan, yaitu dengan bar merah rendah sekitar 1,5 sampai 1,7 saja. Dan berikutnya ada distribusi frekuensi skor SUS. Grafik ini menunjukkan distribusi skor yang sangat positif, di mana seluruh responden memberikan nilai tinggi di atas 77,5. Skor 82,5 menjadi nilai yang paling tinggi. Sering muncul yaitu 5,9 dan pemusatan mayoritas skor pada rentang 80-100 membuktikan bahwa pengguna secara konsisten merasa sangat puas dengan disability system. Kesimpulannya, solusi digital terpadu aplikasi lab kita hadir mengatasi kendala praktikum manual melalui panduan visual interaktif, pemindai QR lab, dan formulir pencatatan
otomatisasi. Berikutnya peningkatan efisiensi dan keselamatan, meminimalisir risiko kecelakaan kerja atau K3, dan mempercepat proses analisis data secara real time, menjembatani teori dan praktek, mendorong kolaborasi siswa dan membantu mereka mengaitkan hasil eksperimen dengan teori sains secara lebih bermakna. Dan usability sangat tinggi. Evaluasi sistem usability scale atau SUS membuktikan sistem sangat user friendly dengan skor kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Oke, berikutnya ada demo aplikasi yang dilanjutkan oleh teman kita. Oke, lanjut ke demo aplikasi. Jadi tampilan awal dari demo ini adalah halaman beranda, dan ada tiga fitur utama yang kami pilih untuk high fidelity prototype ini, yaitu panduan praktikum, pindai QR alat, dan pencatatan data. Mungkin kita mulai dahulu dari panduan praktikum. Ketika kita masuk ke panduan praktikum, kita akan ada tujuan dari praktikum tersebut, alat dan bahan. Kemudian ada pengecekan checklist K3, yaitu persetujuan keselamatan kerja, yang dimana di sini ada harap baca dan checklist semua prosedur keamanan laboratorium di bawah ini sebelum mulai praktikum. Kemudian kita checklist satu-satu agar bisa memulai praktikum. Menggunakan jas laboratorium dengan rapi, cek. Menggunakan masker, mengetahui letak keran air, menghindari hirup langsung uap zat kimia. Kemudian mulai panduan praktikum. Kemudian akan secara step by step hingga selesai praktikum tersebut. Pertama, langkah persiapan buret. Ada peringatan juga keselamatan kerja. Jadi step-step ada sesuatu yang perlu diperhatikan ekstra. Kemudian pengambilan sampel HCI, yaitu di sini ada peringatan keselamatan kerjanya. Gunakan buk pipet untuk menarik cairan. Jangan sekali-kali menyedot menggunakan mulut. Kemudian penambahan indikator, peringatan keselamatan kerjanya, yaitu penambahan indikator berlebih dapat mempengaruhi akurasi titik akhir titrasi. Kemudian proses titrasi. Di sini peringatannya, kurangi kecepatan alir buret saat warna merah muda mulai lambat menghilang ketika labu digoyang. Kemudian pencatatan data merupakan step terakhir di mana setiap data pada langkah itu dicatat. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan rata-rata data yang presisi. Kemudian kita selesaikan praktikum dan akan pada halaman ini. Kemudian kita balik lagi ke beranda untuk tes fitur lain. Kemudian masuk ke fitur pindai QR alat. Ini mock-up saja, jadi kita anggap ini scan QR, ini buret gelas, yang kemudian akan memberikan link ke YouTube cara panduan pakainya. Kemudian gelas ukur, sama juga, ada link YouTube. Kemudian pipet gondok, sama juga. Termometer, sama juga. Ada fungsi alat dan keselamatan penggunaan itu. Kemudian kita balik ke fitur catat data. Kita coba fitur pencatatan data, misalnya ini 10. Coba 40. Kemudian kita tahap eksperimen ketiga 20. Perubahan warna kuning. Oke, kita coba hitung dan tampilkan grafik. Kemudian akan tampil grafik dan perhitungan. Mungkin dari
itu saja dari kami, demo dan presentasinya. Mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih telah memperhatikan presentasi kami.